Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal memberikan hingga 10.000 porsi makanan gratis untuk jamaah berbuka bersama di pelataran masjid. Tapi, pernah nggak sih terpikir seperti apa kerja keras para petugas di balik layar? Ini sendok siapa ini? Ini sendok siapa? Secret Lovers, selama bulan Ramadan, masjid yang berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar ini menyiapkan rata-rata 4.000 porsi makanan gratis. Sedangkan akhir pekan, jumlahnya bisa melonjak sampai 6.000, bahkan pernah mencapai 10.000 porsi. Wow! Tradisi memberi makanan untuk berbuka di sini sudah berlangsung selama puluhan tahun, sejak masjid ini diresmikan tahun 1978 sebagai syiar dan simbol keramahan rumah ibadah terbesar di Asia Tenggara. Di balik itu semua, ada tangan-tangan penuh keikhlasan yang bekerja demi kelancaran kegiatan masjid. Ya, kesibukan para relawan dan petugas masjid sudah dimulai selepas waktu asar. Saat matahari masih terik, mereka sudah sigap menyusun ribuan kotak di selasar bersamaan dengan datangnya para jamaah yang mulai duduk rapi di deretan yang ditentukan. Dari relawan itu, dari tim kebersihan hampir 70, belum dari luar. Relawannya, kalau dari tim kebersihan hampir 70. Belum dari army, dari semua teman-teman yang relawan dari sini. Di sini, para relawan harus berkejaran dengan waktu karena pembagian makanan dan takjil dilakukan 30 menit sebelum azan maghrib. Sementara ribuan porsi makanan harus sudah sampai ke tangan jamaah sebelum azan maghrib berkumandang. Meski deret atau barisan jamaah penerima takjil gratis di Masjid Istiqlal sudah diatur sedemikian rupa, pada kenyataannya banyak yang tak bisa diajak kerjasama. Faktanya, begitu kotak makanan sudah di tangan, banyak jamaah justru langsung berpencar mencari tempat menyantap hidangan berbuka puasa di area lain. Meski petugas sudah berulang kali mengimbau lewat suara agar tetap duduk di deretannya masing-masing. Ada yang mencari sudut yang lebih nyaman atau sekedar mau buka puasa bersama kelompoknya di area tertentu. Harusnya sih dinikmatin di sini, dimakan di tempat, nggak dibawa kemana-mana agar sampahnya nggak berarakan di mana-mana. Sampahnya kita yang ngangkutin. Habis berbuka, kita habis sholat maghrib, kita bergerak lagi mengutin sampah untuk bersih-bersih. Persiapan sholat raweh. Setelah urusan perut tuntas, giliran urusan manajemen sampah di Masjid Istiqlal. Ada 7 booth khusus yang disebar di titik-titik strategis. Masing-masing dijaga oleh 3 relawan yang sigap membantu jamaah untuk memisahkan sampahnya menjadi 4 kategori, yaitu sampah organik, plastik, residu, dan kertas. Karena jumlah jamaah yang fantastis, jumlah trash bag yang dihabiskan pun gak main-main. Dalam sehari, mereka bisa menghabiskan ratusan kantong sampah besar hanya untuk mengangkut sisa buka puasa. Kalau dihitung-hitung, sampah yang diangkut bisa mencapai lebih dari 1,5 ton dalam semalam. Wow, gak nyangka kan Secret Lovers, ternyata sebanyak itu sampahnya. 0,6. Jadi emang harus dipisah-pisah dan biar daur ulang gitu selanjutnya. Jadi biar nggak berakhir ke landfill. Jadi emang kita juga sebelumnya udah edukasi ke para pengunjung sama jamaah yang ada di sini. Jadi kita flow di sini tuh enak juga karena mereka udah teredukasi. Jadi udah bisa misah-misah gitu. Oh, berarti mandiri ya? Iya betul. Jadi kita tuh sebenarnya cuma ngarah-ngarahin aja. Sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik dan kertas akan ditimbang dengan teliti. Tapi ini bukan iseng ya, tapi biar ketahuan berapa besar kontribusi Istiqlal dalam menjaga lingkungan. Sementara untuk sampah residu yang tak bisa diolah lagi, barulah diangkut ke tempat pembuangan akhir oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, di tengah gunungan sampah, para relawan sering banget nemuin kejadian lucu loh. Karena buru-buru mau tarawih, kadang barang-barang pribadi jamaah jadi ikut terbuang. Mulai dari sendok bawaan dari rumah, kunci motor, sampai barang-barang unik lainnya yang bikin relawan cuma bisa geleng-geleng kepala. Ini ada sendok orang. Ini sendok siapa ini? Ini sendok siapa? Sampai selesai dibungkus itu kurang lebih sekitar 3 jaman sih. 3 jaman. Tapi 5 jaman lah kalau misalnya dari kita baru datang dan pulang itu sekitar jam kerja biasa aja 5-6 jam. Tapi kalau buat kumpul-kumpul kayak gitu bersihnya 3 jam.
Memasuki waktu sholat Isya dan Tarawih adalah momen istirahat sejenak bagi para petugas sebelum ronde berikutnya dimulai. Begitu sholat Tarawih usai dan jamaah mulai bergegas pulang, petugas kebersihan langsung melakukan agenda bersih-bersih singkat. Ya, mereka harus memastikan tidak ada tisu bekas atau botol minuman kosong yang berserakan di atas karpet. Ini penting supaya estetika masjid tetap terjaga meski tengah malam sekalipun, sehingga jemaah yang bermalam di masjid bisa tetap merasa nyaman. Selain itu, petugas juga merapikan saf depan dengan melipat sajadah agar tidak kotor. Agenda bersih-bersih besar baru akan dimulai keesokan harinya di pagi hari, saat kondisi masjid sedang sepi. Karena untuk membersihkan ruang sholat seluas ini dibutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang lebih panjang. Setiap hari, Faizal bersama satu orang rekannya menghabiskan waktu sekitar 3 jam hanya untuk menyedot debu di atas karpet masjid yang luasnya mencapai 1 hektar ini. Untuk menyapu bersih area seluas ini, Faizal menggunakan penyedot debu khusus yang sudah dilengkapi dengan kabel sepanjang lebih dari 1 meter. Ini dilakukan supaya alatnya bisa menjangkau setiap sudut masjid tanpa harus repot cabut pasang saklar. Karena kalau malam itu udah nggak bisa karena banyak orang. Oh gitu. Kalau pagi-pagi kan masih agak kosong gitu. Iya. Meskipun ada yang tidur juga masih bisa disuruh pindah dulu, geser dulu ke depan. Kayak yang udah dipakum, baru kita vakum. Paling kalau udah tarawih itu disapu. Kalau ada kotoran kita pakai mesin juga. Siang pun kalau kotor pasti divakum lagi. Karpet Masjid Istiqlal yang masing-masing berukuran 20 x 5 meter ini punya berat sekitar 600 kg loh, atau setara berat sapi dewasa. Makanya jangan heran kalau karpet yang jumlahnya mencapai ratusan lembar ini jarang sekali diangkat. Bahkan untuk urusan cuci-mencuci pun semuanya harus dilakukan langsung di tempat. Proses pencucian harus menunggu momen saat karpet sudah benar-benar kotor. Soalnya untuk mencuci 1 lembar karpet saja butuh tenaga setidaknya 4 orang yang mengerjakannya secara bergantian. Area yang sedang dicuci pun harus ditutup menggunakan pembatas supaya jamaah tidak sembarangan melintas. Pasti dicuci. Gimana tuh? Seminggu 3 kali. Pakai apa gitu? Pakai mesin ekstraktor. Hari ini sekarang nggak nyuci dulu. Oh, nggak cuci. Iya, Udah nyuci ya dulu. kemarin-kemarin. Iya, kemarin-kemarin sebelum Ramadan udah cuci-cuci. Cucinya di sini. Di sini langsung. Jadi dia nyiram, sikat, langsung vakum. Oh. Dia keringnya paling 3 jam lah. Setelah misalkan pas sehari paling 3 karpet dulu. 3 karpet, pakai seketse, pakai warning sen. Orang-orang biar nggak pada bisa jalan ke sini, ke pinggir dulu bisa. Oh, berarti nggak langsung sekaligus ya? Iya, nggak langsung. Bertahap dulu. Iya, bertahap. Proses pembersihan karpet ini berlangsung sampai sekitar pukul 11 siang. Selanjutnya, petugas masjid akan merapikan area imam dan saf terdepan yang disebut-sebut sebagai wajah Masjid Istiqlal. Area sekitar mihrab atau tempat imam mulai diberi pembatas khusus. Gak cuma itu, saf paling depan juga harus ditandai dengan sangat teliti. Ada posisi khusus untuk imam, muazin, hingga tamu-tamu VIP yang biasa menunaikan sholat di sini. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan ya Secret Lovers. Sterilisasi ini penting supaya posisi vital tidak sembarangan diisi oleh jemaah umum. Semua harus teratur dan sesuai protokol. Mengingat Istiqlal adalah masjid negara yang sering dihadiri tokoh-tokoh penting. Dengan mengatur dan menandai saf secara ketat sejak awal, petugas bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari masalah keamanan hingga gangguan kelancaran ibadah. Pengecekan area imam dilakukan setiap pergantian waktu sholat. Ketika memasuki waktu asar, para petugas sudah bersiap menyambut momen buka puasa. Begitu juga menjelang maghrib hingga tarawih. Kalau tim saya untuk fasilitas ibadah itu ada 15 orang untuk siang malam, termasuk pengatur saf juga itu. Jadi saf itu kan harus dirapikan supaya saf lurus, saf pertama, kedua dan seterusnya itu diatur. Tidak semaunya jamaah gitu kan. Kemudian ditambah tim kebersihan, ditambah lagi menitin sound system kita juga selalu mempersiapkan untuk bagaimana baiknya speaker untuk dipakai gitu. Nah, Secret Lovers, sekarang sudah tahu kan rahasia di balik kinclongnya masjid kebanggaan kita? Semua itu berkat tangan-tangan sigap yang nggak pernah berhenti bekerja demi menjaga kebersihan Masjid Istiqlal. Jadi,
Kalau kamu berkunjung ke sini, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan ya.